Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitas ini. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Makanya hati-hati kesombongan itu. Sombong tuh nutup jalan untuk kembali. Susah. Dikasih pengertian, membantah. Ya kan? Diberikan penjelasan, ada argumentasi. Ya, didiamkan malah makin marah. Jadi kadang-kadang nggak ketemu gitu karena arogansi itu. Ya susah akhirnya. Ya, dan yang paling parah kadang-kadang apa? Kadang-kadang memperluas hal-hal yang salah itu dikemas menjadi manipulasi yang berlebihan. Akhirnya semua berpotensi ikut celaka. Nah, inilah pekerjaan iblis, demikian yang diwariskan. Hati-hati. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku padamu. Tapi itu cuma sementara. Besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Ciri harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi gak dibutuhkan, gak digunakan. Ya, kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai enggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa gitu? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan dia nggak berkah. Makanya sabar itu, sabar bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya kalau tidak ditobati, itu akan istidraj. Terus mencari kesalahan sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Jelas ya? Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatmu itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka Jahannam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang
kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Kalau sholat Anda benar, dari mulai wudhu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu, kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Ya, maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, hei gampang itu masalah selesai, kamu kemarin kemana aja, belum meningkat sholatnya, belum baca Quran, aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu, setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor, kita dilarang mencaci maki, kita dilarang untuk memprovokasi, dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu kalian tidak akan pernah bersedih. Senang, lawan sedih itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh, di rumah tangga sedih, di kantor nggak tenang, pasti di antara poinnya bukan nggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupan. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda nggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks. Kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup pasti saya jamin senang dan tenang.